Minggu ini, berita seputar kamera itu cukup menghebohkan, so kalian jangan sampai ketinggalan. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera online kamera.co.id. Sebelum masuk ke informasi pertama, gue mau ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan di mana hadiah utamanya adalah sebuah kamera mirrorless. Lombanya ini powered by preset creator kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Hadiah utamanya di bulan Oktober ini adalah Sony A6400 plus lensa Z 16-70mm f4. Tapi buat kalian yang nonton video ini, pas video ini tayang, waktu buat submit di bulan Oktober ini udah mau berakhir. So buat yang udah foto dan belum submit, silahkan cepet-cepet di submit. Tapi jangan khawatir buat yang belum ikutan karena lombanya bakal ada lagi di bulan November nanti. Jadi jangan ketinggalan buat ikutan lombanya. Buat kalian yang udah punya presetnya, free buat ikutan tanpa dipungut biaya apapun. Dan buat yang belum punya, kalian bisa pakai kode promo lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. Informasi pertama, ini ada DJI yang akhirnya meluncurkan penerus dari DJI Pocket yang udah lama banget ditunggu-tunggu oleh para usernya. DJI Osmo Pocket 3 ini akhirnya membawa sensor berukuran besar, yaitu sensor 1 inch, layar yang besar juga dengan kontrol yang sangat luas dan tipe layar yang bisa kita ubah-ubah orientasinya, dan bisa jadi ini adalah kamera vlog terbaik, hampir kepleset ya. Bisa jadi ini adalah kamera vlog terbaik yang mengalahkan banyak kamera point and shoot dari Canon dan juga Sony gitu ya. Kalau kita lihat di Canon itu ada G7X, G7X Mark II, dan di Sony ada ZV-1 dan ZV-1 Mark II gitu ya. Dimana sekarang dengan sensor 1 inch, gua rasa value-nya bener-bener terancam untuk vlogging ya. Mungkin kamera tadi bisa buat foto juga, tapi untuk vlogging itu sangat-sangat terancam oleh DJI Osmo Pocket 3 ini. Bahkan di Osmo Pocket 3 ini dia udah bisa nge-record 4K slow-mo walaupun dengan sensor yang ya 1 inch gitu. Tanpa cropping aja udah 1 inch gitu ya. Cuman 4K slow motion di kamera yang semurah dan sekompak itu dengan gimbal yang built-in di kameranya. Itu gokil banget. Kita udah sempat unboxing dan first impression juga dari kameranya. Kalian boleh cek videonya setelah nonton video ini. Dan tungguin juga karena harusnya kita bakal bahas yang lebih in-depth-nya juga. Next, ini ada kabar buruk yang datang dari brand Fujifilm. Mengutip dari Petapixel, Fujifilm itu mensuspend pemesanan baru dari dua kamera paling top mereka. Yaitu adalah Fujifilm X-T5 dan juga XS20. Dalam artikelnya dijelaskan kalau Fujifilm telah memberikan statement yang resmi kalau mereka nggak bisa keep up dengan jumlah permintaan X-T5 dan XS20. Beberapa order yang sudah masuk pun itu dikabarkan mungkin bakal delay. Ini jelas kabar buruk karena yang disuspend ini adalah model yang bener-bener populer banget, model yang gua juga demen banget, dan gua berharap Fujifilm bisa kebut produksinya untuk menyelesaikan masalah ini. Gue pribadi itu nggak mau sampai lihat harga dua kamera ini melambung tinggi karena masalah langka. Dua kamera ini harusnya kamera sejuta umat, kamera andalan Fujifilm untuk mengubah orang-orang biar mulai pakai Fujifilm gitu ya. Dan sepantasnya mereka punya stok yang banyak dan digunakan banyak orang gitu tanpa harganya melambung tinggi. Jangan sampai X-T5 dan XS20 apalagi itu tiba-tiba harganya macem kayak X100V. Jangan sampai. Balik lagi, kita berharap aja kalau berita ini nggak memberikan efek buruk ke ranah konsumernya secara langsung gitu ya. Jadi ya semoga Fujifilm Indonesia udah nyetok banyak gitu ya dan masih available di store-store kita dengan harga yang masih masuk akal. Jangan sampai harganya melambung tinggi kayak X100V. Next, ini ada campaign menarik yang dijalankan oleh Nikon USA yang mungkin bakal sulit buat dijalanin di Indonesia gitu ya, buat ditiru di Indonesia. Jadi Nikon USA itu memberikan kesempatan buat para user mencicipi Nikon ZFC selama 30 hari. ZFC, kenapa gue harus ngomongnya C? ZFC selama 30 hari. Intinya sih kayaknya kita tetap beli, cuman dikasih jaminan kalau kita nggak suka, bukan jaminan kayak cacat produk atau semacamnya ya. Kalau kita nggak suka,
sama kameranya itu boleh dibalikin dan direfund secara full selama dalam kurun waktu 30 hari. Sebuah langkah yang menarik yang jadi memberikan gambaran apakah ZFC seburuk itu demandnya. Bertolak belakang dengan berita Fuji yang sebelumnya kita bahas tadi gitu ya. Gue pribadi juga emang nggak begitu suka sama Nikon ZFC, tapi kalau abangnya si ZF yang pakai sensor full frame dengan build quality yang jauh lebih gokil juga, menurut gue patut buat kalian kepoin. Kita ada reviewnya juga kalau kalian pengen tahu lebih lanjut. Terakhir, ini ada Sony yang sepertinya agendanya masih belum kelar di tahun 2023 ini. Karena mengutip dari Sony Alpha Rumor, Sony Jepang itu memberikan teaser dari sebuah event spesial yang diadakan tanggal 8 November nanti. Eventnya ini bakal berlangsung di Yokohama, Jepang, dan spekulasinya di event ini Sony akan menghadirkan beberapa produk baru lagi. Produk yang disebutkan di dalam artikelnya Sony Alpha Rumors ini ada Sony 300mm f2.8 lensa tele dengan bukaan besar, Sony A9 Mark III dengan stack sensor, dan ada tambahan kenapa suara gue tiba-tiba hilang di situ ya? Tanda apa ini? Dan ada tambahan peluncuran firmware baru buat Sony A1. Ya walaupun gue nggak berpikir kalau firmware itu harus lewat event juga ya, tapi mungkin ya dikumpulin biar kelihatan rame banget. Dan emang rame banget event Sony tahun ini gitu ya, banyak banget. Tapi ya balik lagi, ini adalah rumor, kita nggak tahu secara pastinya, tapi penantian kita harusnya nggak terlalu lama. Dan walaupun rumor itu soal produknya ya, tapi soal event spesialnya ini emang udah resmi di website Sony Jepang gitu. Jadi ya bakal ada satu event di tanggal 8 November nanti. Oke, paling itu aja sedikit informasi dari gue. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau teman-teman punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat penonton yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja buat Saturday News minggu ini. Gue Erwin di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.